Dalam era ilmu pengetahuan yang terus berkembang, pencarian akan pengetahuan mendasar tentang alam semesta telah mendorong para ilmuwan untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang lebih dalam dan kompleks dari dunia subatomik. Ilmuwan di Organisasi Riset Nuklir Eropa, atau CERN, telah mengumumkan penemuan yang mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Mereka telah menemukan bukti adanya sesuatu yang mendasari struktur atom, yang mungkin saja menjadi pemahaman baru tentang dasar realitas itu sendiri. Penemuan ini telah memicu gelombang diskusi, spekulasi, dan kekaguman di seluruh dunia. Selama beberapa dekade terakhir, para fisikawan partikel di CERN telah menggunakan alat tercanggih, seperti Large Hadron Collider, untuk memecah atom menjadi bagian-bagian terkecilnya. Melalui eksperimen yang sangat rumit dan pengamatan yang akurat, mereka telah mampu menjelajahi zona terlarang dari dunia subatomik, di mana hukum-hukum fisika yang biasa tidak lagi berlaku, dan partikel-partikel yang sangat mendasar menjadi tampak. Dalam sebuah eksperimen yang mengejutkan, para ilmuwan di CERN menemukan sesuatu yang jauh lebih dari apa yang mereka harapkan. Saat mereka memeriksa lebih dalam struktur atom, mereka menemukan sesuatu yang tampaknya menyusun terbentuknya atom. Sesuatu ini, yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi atau dipahami, memberikan petunjuk tentang suatu entitas yang mendasari realitas itu sendiri. Para ilmuwan menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar partikel subatomik. Mereka telah menemukan kunci untuk memahami sifat mendasar dari alam semesta. Banyak yang mulai merujuk temuan ini sebagai partikel Tuhan. Setelah ilmuwan terus memecah partikel subatom, yang mereka temukan adalah ketiadaan. Wujud materi fisik sudah tidak ada, namun masih ada energi. Energi dasar inilah yang disebut partikel Tuhan. Ini adalah suatu medan energi yang menciptakan alunan frekuensi yang saling bertautan, yang pada akhirnya membentuk sensasi kepadatan dan massa, yang membentuk sebuah atom. Jadi atom pada hakikatnya adalah kekosongan materi dan hanya energi murni, yang membentuk ilusi mewujud sebagai materi fisik. Ini adalah konsep yang muncul dari fisika kuantum, yang telah mengubah cara kita memandang struktur dasar alam semesta. Ketika ilmuwan mencapai tingkat subatomik yang sangat kecil, mereka menemukan bahwa pada akhirnya, materi fisik tidak lagi memiliki wujud yang dapat diidentifikasi. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa sebagian besar dari apa yang disebut sebagai materi, pada tingkat ini adalah ruang hampa yang diisi oleh medan energi. Meskipun materi fisik tidak lagi ada, energi tetap hadir. Ini adalah energi murni, medan energi yang memenuhi ruang subatomik. Konsep ini sesuai dengan prinsip fisika kuantum yang menyatakan bahwa energi dan materi adalah dua bentuk yang dapat saling berubah satu sama lain sesuai dengan persamaan Einstein, E sama dengan mc². Istilah partikel Tuhan mengacu pada konsep medan energi murni yang menciptakan alunan frekuensi yang saling bertautan di tingkat subatomik. Ini adalah entitas mendasar yang menjadi dasar bagi semua hal dalam alam semesta. Medan energi ini membentuk aliran atau pola frekuensi yang beragam yang saling bertautan dan berinteraksi, membentuk sensasi kepadatan dan massa yang bisa kita definisikan sebagai materi. Ini memungkinkan pembentukan struktur lebih kompleks, seperti atom, yang terdiri dari inti proton dan neutron yang dikelilingi oleh awan elektron. Atom ini, pada gilirannya, membentuk unsur-unsur. Dengan kombinasi yang berbeda dari unsur dan senyawa, membentuk molekul kimia yang beragam. Dengan berbagai unsur yang berbeda dan interaksi mereka, berbagai objek di alam semesta terbentuk, mulai dari bintang dan planet hingga galaksi dan segala hal di dalamnya. Semua objek ini, baik yang besar maupun yang kecil, berasal dari kombinasi dan interaksi antar atom. Jadi segala objek di alam semesta pada hakikatnya adalah energi. Materi yang tampak sebagai wujud fisik sebenarnya adalah ilusi yang tercipta karena alunan frekuensi di tingkat subatomik. Dari temuan ini, para ilmuwan telah mencapai kesimpulan yang mengejutkan bahwa energi, dalam bentuknya yang paling murni, mungkin merupakan definisi Tuhan yang baru, menurut sains,
yang dibuktikan dengan hasil eksperimen. Energi ini adalah kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu di alam semesta. Energi ini memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk membentuk segala sesuatu dari dirinya sendiri. Konsep ini menunjukkan bahwa energi merupakan entitas yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengatur dan membentuk segala sesuatu yang kita amati di alam semesta. Dalam hal ini, istilah Tuhan mungkin dapat didefinisikan ulang sebagai energi yang memiliki kecerdasan dan kemampuan kreatif yang luar biasa. Ada analogi menarik dari konsep ini, yaitu tentang dunia maya di internet. Kita tahu pada hakikatnya dunia internet adalah energi. Sinyal-sinyal kompleks tak terhitung yang saling bertaut dan berinteraksi. Yang outputnya menampilkan sesuatu yang bermakna dan memiliki dampak nyata bagi manusia. Gambar dan informasi yang muncul dari layar gadget kita pada hakikatnya adalah alunan energi. Analogi ini mirip dengan konsep energi pembentuk alam semesta. Di dunia maya internet, interaksi antar sinyal-sinyal yang kompleks menghasilkan output yang bermakna bagi kita, seperti gambar, suara, dan informasi. Ketika kita melihat layar gadget kita dan melihat gambar dan informasi yang muncul, pada hakikatnya apa yang kita lihat adalah alunan energi yang diubah menjadi data digital yang ditafsirkan oleh perangkat kita. Demikian pula, dalam dunia nyata. Interaksi energi yang kompleks pada tingkat subatom itulah yang menghasilkan alam semesta itu sendiri dan segala isinya. Yang kita amati sebagai benda-benda dan fenomena sebenarnya adalah hasil dari interaksi energi yang kompleks di tingkat kuantum. Dengan menggunakan analogi ini, kita dapat lebih mudah memahami konsep energi sebagai pembentuk alam semesta yang luas dan kompleks. Ini membantu kita untuk menggambarkan bagaimana energi, dalam bentuknya yang paling murni, membentuk dasar bagi segala sesuatu yang kita amati dan rasakan. Mirip dengan cara sinyal-sinyal di internet membentuk dasar bagi apa yang kita alami dalam dunia maya digital. Selain itu juga ada analogi otak yang menciptakan dunia mimpi yang bahkan isinya lebih kompleks daripada dunia saat terjaga. Apa yang kita alami saat mimpi juga merupakan alunan energi dari sinyal-sinyal otak, yang akhirnya mewujudkan suatu dunia baru dengan segala isinya dalam sekejap. Energi yang mewujud menjadi makna. Ilusi yang terasa nyata. Dunia saat terjaga pun memiliki prinsip kerja yang sama namun lebih stabil. Analogi ini dapat membantu kita memahami konsep yang kompleks tentang energi dan manifestasinya. Saat kita tidur, otak kita tetap aktif dan menciptakan apa yang kita sebut sebagai dunia mimpi. Dengan alam, kota, dan orang-orangnya, yang semuanya merasa hidup dengan drama mereka masing-masing. Saat kita bermimpi, yang kita alami sebenarnya adalah hasil dari alunan energi yang berasal dari sinyal-sinyal dalam otak kita. Di dalam mimpi, sinyal-sinyal otak tersebut menghasilkan makna dan pengalaman yang terasa nyata bagi kita, meskipun sebenarnya itu adalah ilusi. Baik dalam dunia mimpi maupun dalam dunia saat terjaga, prinsip kerja terjadinya sama. Energi kompleks yang berinteraksi untuk membentuk objek, fenomena, dan pengalaman yang kita alami. Keduanya juga sama-sama ilusi yang terasa nyata. Namun, dalam dunia saat terjaga, struktur dan prinsip ini lebih stabil dan konsisten. Prinsip kerja terbentuknya realitas dalam fisika kuantum ini, sejalan dengan filosofi Buddhisme, bahwa nyata adalah ilusi dan ilusi adalah nyata. Pandangan ini menekankan bahwa apa yang kita anggap sebagai nyata atau ilusi sebenarnya adalah hal yang sama dalam realitas ini. Temuan bahwa Tuhan adalah energi juga memberikan dukungan yang kuat terhadap konsep panteisme. Sebuah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari Tuhan. Konsep bahwa hakikat dari realitas adalah energi, sesuai dengan pandangan panteisme, bahwa ada satu keberadaan ilahi yang menyusun seluruh realitas. Dalam temuan ini, energi dianggap sebagai substansi dasar yang membentuk dan menggerakkan segala sesuatu.
Temuan ini menunjukkan bahwa energi memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk memanifestasikan dirinya menjadi segala bentuk keberadaan dalam realitas. Dengan demikian, energi dianggap sebagai asal-usul dari segala sesuatu yang kita amati di alam semesta. Temuan ini menyatakan bahwa setiap keberadaan dalam realitas, baik itu benda mati maupun makhluk hidup, adalah manifestasi dari energi yang sama. Dan energi dianggap sebagai esensi dari setiap keberadaan. Ini sejalan dengan pandangan panteisme bahwa segala sesuatu adalah bagian dari satu kesatuan ilahi atau energi ilahi. Karena sejalan dengan panteisme, maka temuan ini pastinya juga membuktikan pemikiran para mistikus dari berbagai kepercayaan. Termasuk konsep-konsep seperti wahdatul wujud dalam Islam Sufi, dan manunggaling kawula Gusti dalam spiritualitas Jawa. Dalam ajaran Sufisme, terdapat konsep wahdatul wujud, yang secara harfiah berarti, kesatuan keberadaan. Konsep ini menyatakan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta adalah manifestasi dari keberadaan tunggal atau biasa disebut Tuhan. Temuan bahwa energi merupakan hakikat dari realitas, dan memanifestasikan dirinya menjadi segala keberadaan dalam realitas, mendukung pandangan wahdatul wujud ini. Ini menunjukkan bahwa ada satu keberadaan tunggal yang menyatu dalam segala sesuatu, sesuai dengan pandangan panteisme. Dalam spiritualitas Jawa, terdapat konsep manunggaling kawula Gusti, yang berarti, persatuan antara hamba dengan Sang Pencipta. Konsep ini menekankan kesadaran akan persatuan segala keberadaan dengan Tuhan. Temuan bahwa segala keberadaan dalam realitas adalah manifestasi dari energi yang sama, sejalan dengan pandangan manunggaling kawula Gusti. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, termasuk manusia, adalah bagian dari satu keberadaan ilahi yang sama. Dan kesadaran akan persatuan ini merupakan tujuan dari spiritualitas yang dipopulerkan oleh Syekh Siti Jenar ini. Secara umum, temuan ini sejalan dengan pemikiran mistis dari berbagai tradisi, yang menekankan kesadaran akan persatuan dengan keberadaan ilahi. Temuan ini juga memiliki kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan dalam ajaran Hindu, termasuk pernyataan Krishna dalam Bhagavad Gita, di mana Krishna menyatakan bahwa Dia adalah segala sesuatu. Krishna adalah salah satu manusia tercerahkan yang sadar akan hakikat dirinya sebagai manifestasi ilahi. Atau dalam hal ini manifestasi sang energi. Krishna dalam Bhagavad Gita menyatakan identitasnya dengan berbagai aspek alam semesta. Krishna berkata, "Akulah matahari yang ada sejak dahulu, akulah bunga yang baru mekar, akulah Arjuna, akulah Duryudana, akulah Brahma, akulah Saraswati, dan seterusnya." Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa Krishna bukanlah entitas terpisah, tetapi merupakan manifestasi dari keberadaan ilahi yang mencakup segala sesuatu. Berdasar temuan bahwa hakikat dari realitas adalah energi, kita tahu bahwa hakikat Krishna adalah energi. Dan sang energi yang bermanifestasi menjadi Krishna, sebenarnya adalah sang energi yang sama, yang bermanifestasi menjadi segala hal dalam semesta raya. Hal ini mengungkapkan pemahaman bahwa Krishna adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar yang meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta berasal dari sumber yang sama, yang juga merupakan hakikat dari Krishna. Temuan CERN dan konsep dalam fisika kuantum telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat energi dalam alam semesta. Menghasilkan kesimpulan bahwa energi adalah sesuatu yang bisa disebut Tuhan. Hal ini sejalan dengan pikiran para filsuf mistik dan ajaran kuno yang menekankan kesatuan dengan keberadaan ilahi. Ini menawarkan perspektif yang mendalam tentang sifat dasar keberadaan dan hubungan antara manusia dan alam semesta.